Ini aku Indonesia dengan seluruh tumpah darahku. Di sini aku berdiri, di sini aku berjanji, di sini aku mengabdi. Tak ada satu detik pun bagi diriku kecuali mencintai Indonesia. Seluruh jiwa ragaku tertumpah bagi Indonesia. Ketika kita tergeser di negeri kita sendiri, tumbuh menjadi bangsa yang tidak memiliki kedaulatan apapun, tidak memiliki kedaulatan di bidang ekonomi, tidak memiliki kedaulatan di bidang politik, tidak memiliki kedaulatan di bidang sosial, tidak memiliki kedaulatan kebudayaan. Maka pertanyaannya adalah, kau telah menyia-nyiakan seluruh darah yang tertutur para pahlawan yang mendirikan republik ini. Kau adalah pengkhianat bangsa sejati. Bumimu tak akan mampu menerima bergantung. Langitmu tak akan mampu menerima roh ketika engkau kembali. Karena apa? Karena kau bukan Indonesia. Sampurasun, Rampage, Samparang, Wilujeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah guys, gimana kabarnya semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereaksi pidato Kang Deddy Mulyadi saat menjabat Bupati. Betapa gagahnya, berwibawanya, karismatiknya seorang Kang Deddy Mulyadi, seorang pemimpin Jabar yang berfilosofi makna Sunda Karuhun. Inilah sosok Prabu Siliwangi Sunda Tulen masa kini. Nah, selain pidato beliau saat 17 Agustusan menjadi inspektur upacara saat menjabat bupati, kembali viral, mencegangkan, bikin merinding, bikin hati saya bergetar atas semangatnya beliau. Setelah apa yang diucapkan beliau selalu dipraktekkan di lapangan. Nah, inilah video di mana pidato beliau saat di PBB. Sangat mendunia, sangat berwibawa, sopan santun, attitude yang tinggi, membawa kultur budaya Sunda. Oke, seperti apa? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Deddy Mulyadi sejak usia 27 tahun sudah menjadi anggota parlemen di daerah. My name is Deddy Mulyadi, and since he was a teenager, he was starting to work as a public servant. Baju yang saya gunakan adalah bajunya orang Sunda, provinsi dengan penduduk terbesar sebanyak 40 juta jiwa di Indonesia, yang sangat menentukan demokrasi di Indonesia. I'm wearing a Sundanese attire today, and Sundanese people, there are 40 million Sundanese people in Indonesia, and it highly contributes to the democracy in Indonesia. Demokrasi di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung berkembang sejak tahun 30-an, dari mulai desa, kabupaten, provinsi, dan negara yang dipimpin oleh seorang presiden. Indonesia's democracy grew since 1930. It grew from the village and the whole nations of Indonesia. Desa memelopori demokrasi secara langsung sejak 30, sedangkan untuk presiden dimulai setelah reformasi. Indonesia's village started democracy in 1930, and the whole nation started the democracy in Reformation's era. Kepemimpinan menurut saya memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi budaya, yang kedua adalah dimensi universal. There are two dimensions of leadership. First is the dimensions of the Lokal local, and then and second, universal. and universal. Lokal dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama tanah, kedua air, ketiga udara, dan yang keempat matahari, membentuk karakter yang berbeda-beda antar daerah, antar bangsa dalam pergaulan internasional. There are 4 elements in local. First is wind, earth, sun, and it builds the spirit of the whole country. Universal adalah nilai-nilai demokrasi, keadilan, kemanusiaan, kedaulatan, dan persamaan manusia.
Second one, reforms from the democracy, and then the passions of the country of Indonesia to build the whole nations as a democracy of one of the democracy country in the world. Kepemimpinan muda dalam perspektif saya adalah kepemimpinan yang meletakkan dasar pada basic kebudayaannya. Young leadership is strictly correlated with the culture. Seluruh kebudayaan itu akan melahirkan nilai ekonomi. Those culture gonna reborn the economic system, Politik, politics, dalam pergaulan hubungan antar bangsa. in the global. Pada saat ini, In the current conditions, di daerah-daerah di Indonesia, in those remote area in Indonesia, ada sebuah persepsi tentang perubahan, there are a perceptions of change, kemajuan ekonomi, robust propensity teknologi of economics, komunikasi, in technology, tetapi mengarah pada konsumerisme masyarakat. but it directs to the consumerism of Indonesians. Sehingga basic tradisional, So the basic of the traditional of Indonesians, pertanian, farm peternakan, and farm, perikanan, fishing, kelautan, sea, kehutanan, jungle, yang itu merupakan basic traditional culture pedesaan, those are the culture of our nation, banyak ditinggalkan oleh anak-anak muda. and it has been forgotten by the Indonesian youth. Saya pada saat ini Now, berupaya untuk mendorong anak-anak muda kembali pada basic tradisional I want to support the Indonesian youth to go dengan back to its dengan roots, membuat kebijakan pendidikan berkarakter, to create the law and regulation, menyiapkan calon pemimpin masa depan prepare the future leaders yang memahami kebudayaannya, that understand their culture, melahirkan pertumbuhan ekonomi pedesaannya, born the economic system, better economic memahami system, teknologi yang berkembang pada saat ini understanding the current technology, sebagai upaya membangun daya saing pedesaan. so we can compete in the world. Salah satu pembentukan karakter kepemimpinan yang dikembangkan, One of the leadership development is membuat kebijakan anak-anak desa creating a law and regulations for the Indonesian kids in the village untuk masuk kelas jam 6 pagi, to go into the school at 6 a.m. in the morning, membuat industri kreatif dengan membuat pakaiannya sendiri, creating a creative industry tasnya sendiri, by creating their bags, sekolah tanpa jajan, school without spending money, saling menyayangi dengan berberi makanan satu sama lain. show love and respect. Kemudian mereka belajar demokrasi di setiap kelasnya, Therefore, they can study democracy. memilih in pemimpin di each setiap class, kelas secara langsung, choose their leader in the class. sehingga ke depan So in future, akan lahir anak-anak muda there are youth leaders that gonna be born. yang memiliki kepemimpinan visi global, So they have a global visions, tetapi mereka memiliki basic but they still have the basic ekonomi, economics, culture, culture, dan pedesaan yang kuat, and the village culture that is strong enough. sehingga mereka akan menjadi pelopor hubungan antar bangsa, So they can initiate the connections to the global, membangun hubungan antara negara maju dengan negara berkembang, build the well-developed country and the developing country dengan saling menawarkan produk. by offering some products. Pedesaan memiliki produk, Village has product, perkotaan memiliki produk, city has product, negara-negara berkembang memiliki produk, well-developed country has negara product, maju memiliki produk. developing countries has product. Produk itu harus bertukar satu sama lain secara adil dan seimbang, So they can trade with each other dengan didasarkan pada nilai kualitas, with the basic perubahan, of changing, daya saing, of the fighting spirit. sehingga terjadi harmoni hubungan peradaban So we have better Kepemimpinan desa dan connections, perkotaan, better leadership antar bangsa between countries. sebagai tujuan dari masyarakat demokrasi, That's the purpose of yaitu democracy. menciptakan keadilan dan persamaan. That is to creating the justice. Prinsip-prinsip inilah This principle yang sekarang terus didorong that's been supported, agar anak-anak muda so the young generation berdemokrasi, can show the democracy, mengembangkan teknologi informasi, can improve the technology, mengembangkan teknologi ekonomi. can improve the economic technology. Mereka mampu Therefore, meningkatkan harkat dan martabat they can improve di lingkungan masyarakat
pedesaannya masing-masing. They can improve the identity of their village. Hal ini This thing, dalam jangka panjang in the long term, akan melahirkan hubungan harmoni peradaban is going to reborn the harmonic antara negara maju dan negara berkembang, between the well-developed pedesaan dan countries and perkotaan. developing countries. Maka demokrasi So democracy akan melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. a goods for all of the countries. Untuk itu, Therefore, kami mohon dukungan we need support agar para peneliti, all of those researchers, pelaku demokrasi, democratic para people, pengamat, and dan people calon-calon pemimpin Buddha pada saat ini and the young yang hadir di generations tempat ini untuk bersama-sama to support us in democracy, membangun daerahnya masing-masing build our own village, agar tumbuh so we can grow menjadi kekuatan ekonomi yang berdemokrasi dan berkeadilan. to be better reformed as the democratic economic Terima kasih. growth. Thank you. Sampurasun. Nah guys, itulah pidato Kang Deddy Mulyadi saat di markasnya PBB ya, di luar negeri. Apa yang disampaikan beliau, visi misi dan semua tentang kebudayaan dan kultur kebudayaan Sunda khususnya. Apa yang disampaikan beliau itu sangat luhur sekali, bikin saya merinding, bergetar hati saya. Semua kalimat-kalimat yang beliau sampaikan di saat sidang pidato PBB semua penuh makna dan filosofi yang dalam. Inilah sosok Prabu Siliwangi zaman sekarang. Inilah Kang Deddy Mulyadi. Dari menjabat seorang bupati dan sekarang menjadi pejabat gubernur Jawa Barat seluruhnya. Inilah komitmen dan konsisten Kang Deddy Mulyadi, sesuai ucapannya akan dilaksanakan di lapangan. Inilah pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia gemah ripah. Gemah ripah seluruh untuk rakyatnya. Gemah ripah sandang pangan. Gemah ripah mental kemanusiaannya. Gemah ripah tatanan pemerintahan. Inilah Kang Deddy Mulyadi, sosok Prabu Siliwangi zaman sekarang. Jadi reinkarnasinya Prabu Siliwangi, karena jati diri Sunda sudah kehilangan seorang guru atau pemimpin Sunda Pajajaran yang sangat dinantikan dan dirindukan, khususnya untuk warga masyarakat Sunda. Luar biasa, dahsyat, bergelora, sangat mendunia, penuh filosofi, makna yang dalam, penuh attitude yang tinggi, pekerti yang luhur. Inilah Kang Deddy, seorang umaro, bahkan ulama, cendekiawan, budayawan, dan bahkan sejarawan. Ini adalah sosok Kang Deddy Mulyadi, luar biasa. Salam hormat Kang Deddy Mulyadi. Oke guys, Samparan, Sampurasun, Rampes, Wilujeng, Rampage.